Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Manik petir api. Ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya, kekuatan hisap yang menakutkan segera melonjak ke segala arah. Akhirnya, orang bisa melihat gelombang demi gelombang api ungu hitam yang megah berubah menjadi banyak pilar api yang melesat ke telapak tangan Xiao Yan. Campers! Mata Xiao Yan mengeras saat dia dengan lembut berteriak saat dia mengamati api agung yang berkumpul di tangannya. Teriakannya terdengar dan energi di atas telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Pusaran api, berukuran 100 kaki, terbentuk di atas telapak tangan Xiao Yan. Banyak pilar api terus mengalir ke pusaran ini. Pusaran berputar dengan kecepatan yang semakin menakutkan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya ungu kehitaman. Suara gemuruh yang dalam terus menyebar, menyebabkan ruang membentuk gelombang fluktuasi. Ketika kecepatan putar pusaran telah mencapai tingkat tertentu, pusaran api setinggi 100 kaki juga mulai menyusut. Setelah sekitar setengah jam, pusaran itu hanya seukuran telapak tangan. Namun, ini bukan yang dibutuhkan Xiao Yan. Tangannya terkepal dan pusaran itu sekali lagi meningkatkan kecepatan rotasinya. Zoom-zoom. Riak menakutkan menyebar dari pusaran api. Cahaya api tiba-tiba meletus menjadi gelombang cahaya yang menyilaukan sesaat kemudian. Segera, gelombang suara zoom muncul. Cahaya tersebar, dan manik ungu hitam seukuran tangan bayi muncul di telapak tangan Xiao Yan. Manik-manik ini berwarna ungu kehitaman dengan beberapa garis aneh dan samar di permukaannya. Ada nyala api yang menyala-nyala dan berputar di dalam manik yang agak transparan ini. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat manik ungu hitam yang telah terbentuk. Keringat dingin muncul di dahinya. Dari kelihatannya, pembentukan benda ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Jenis manik yang terbentuk dari aglomerasi api disebut Fire Lightning Bead. Xiao Yan telah menemukannya di beberapa gulungan yang ditinggalkan Yao Lao. Benda ini bisa dibilang cukup unik. Teknik khusus diperlukan untuk memampatkan nyala api hingga ekstrim. Akhirnya, itu akan membentuk bentuk manik-manik ini. Penciptaan benda ini memiliki persyaratan yang sangat keras pada kendali spiritual seseorang karena jika seseorang gagal menemukan keseimbangan saat menekannya, apinya akan meledak. Serangan balasan pada saat itu akan sangat parah. Jika kekuatan Xiao Yan tidak tiba-tiba melonjak, kemungkinan dia tidak akan berani mencoba membuat apa yang disebut Fire Lightning Bead. Meskipun Fire Lightning Bead ini sedikit merepotkan dan berbahaya untuk dibuat, kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Kekuatan benda ini ditentukan oleh kualitas bahan yang digunakan untuk membuatnya. Kekuatan 3000 Burning Flame adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Saat ini, nyala api ini telah diaglomerasi dari kekuatan bintang yang sangat besar dan kuat. Itu adalah bahan yang sempurna untuk digunakan untuk membuat Fire Lightning Bead. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, Fire Lightning Bead yang dia ciptakan dengan 3000 Burning Flame dapat meledakkan bahkan seorang elit Douzun ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan, jika itu mengejutkannya dan dia tidak dapat bertahan tepat waktu. Jika Xiao Yan tiba-tiba menggunakan serangan ini saat bertukar pukulan dengan orang lain di masa depan, itu pasti akan berakhir dengan efek yang mengejutkan. Xiao Yan mengeluarkan kotak kayu dari cincin penyimpanannya setelah berhasil membuat manik petir api ini. Setelah itu, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak. Benda ini tidak bisa disimpan di kotak giok. Jika tidak, ki dingin yang dipancarkan dari kotak giok akan menghancurkan keseimbangannya. Pada saat itu, mungkin akan meledak di tangannya sebelum dia bisa melemparkannya. Itu akan sedikit lucu. Xiao Yan tidak berhenti setelah berhasil menyempurnakan Fire Lightning Bead. Api ungu hitam itu sempurna untuk dimurnikan. Sangat jarang menemukan nyala api yang mengandung kekuatan agung bintang-bintang di dunia luar. Xiao Yan secara alami hanya akan berhenti setelah menyempurnakan semua yang dia bisa. Pada saat itu, bahkan jika dia bertemu dengan seorang elit Douzun, bahkan seseorang dengan kekuatan Mu Gu tua kemungkinan akan diledakkan ke dalam keadaan yang mengerikan jika dia melemparkan selusin manik petir api. Xiao Yan diam-diam tertawa setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan kekuatan isap yang kuat sekali lagi melonjak.
Ketika Xiao Yan menghentikan penyerapan liar ini, wilayah bintang ini, yang telah lama sunyi, sekali lagi menjadi hidup. Badai api bersiul. Riak yang menakutkan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri membentuk beberapa garis hitam pekat. Karena kekuatan yang kuat dari manik-manik petir api yang tercipta dari api 3000 api, Xiao Yan terus memurnikannya dengan cara yang bahagia dan tak kenal lelah. Penciptaan manik-manik petir api ini melelahkan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, energinya habis setelah membuat sekitar 18 dari mereka, dan dia tidak lagi dapat terus membentuknya. Xiao Yan segera duduk dan berlatih setelah merasakan situasinya. Setengah jam kemudian, sebagian besar douki di dalam tubuhnya yang kelelahan telah pulih. Sementara Xiao Yan douki pulih, dia terkejut menemukan mantra api saat ini telah mencapai tingkat tinggi kelas D. Kemampuannya untuk menyerap dan memurnikan energi juga melonjak. Di masa lalu, Xiao Yan membutuhkan setengah hari untuk memulihkan doukinya. Namun, dia hanya membutuhkan kurang dari 1 jam sekarang. Ini adalah bagian dari manfaat yang dibagikan oleh evolusi mantra api. Selain itu, dengan keunikan mantra api, metode Qi tingkat tinggi kelas D biasa jauh lebih rendah darinya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, Flame Mantra saat ini dapat dianggap sebagai metode Qi terbaik di bawah kelas Tian. Tentu saja, itu akan menjadi cerita yang berbeda ketika datang ke metode Qi yang diwariskan dari beberapa faksi atau klan kuno. Salah satu contohnya adalah yang disebut klan Gu dari Sun Er. Setelah diwariskan selama bertahun-tahun, sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa itu tidak memiliki beberapa metode Qi atau keterampilan Dou yang dapat menghalangi orang lain. Namun demikian, Flame Mantra saat ini secara bertahap mengungkapkan kekuatannya yang menjulang tinggi. Douki yang telah disempurnakan dari mantra api dan penguatan api surgawi akan sangat kuat. Hanya dengan mengandalkan ini saja tanpa keterampilan Dou lainnya, kemungkinan besar bahkan ahli lain di puncak kelas Dou Zong tidak akan cocok melawan Xiao Yan dalam serangan langsung. Xiao Yan tanpa sadar mengingat penatua pertama Tianxi dari lembah sungai es ketika dia memikirkan hal ini. Saat itu, Xiao Yan harus menggunakan semua taktiknya untuk menghadapi ahli seperti itu. Namun, jika mereka bertemu lagi, Xiao Yan menjamin bahwa tetua pertama Tianxi bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Xiao Yan merasa mabuk di dalam hatinya sesaat sebelum dia sekali lagi berdiri. Dia ingin membuat lebih banyak manik-manik petir api hanya untuk terpana untuk menemukan bahwa tidak ada lagi kekuatan dalam api ungu hitam yang tersisa. Manik-manik petir api yang dibuat oleh jenis api ini tidak hanya akan jauh lebih lemah, tetapi juga tidak bisa bertahan lama. Ketika waktunya habis, mereka akan menghilang secara otomatis. Jadi, mereka tidak memiliki banyak nilai. Setelah melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia meninggalkan pikiran di dalam hatinya yang ingin memurnikan 100 dari mereka. Matanya menyapu interior wilayah bintang sebelum berjalan ke area di mana pintu spasial berada. Sudah waktunya untuk pergi. Sementara Xiao Yan sedang menyempurnakan manik-manik petir api, dia tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan Menara Pil saat ini turun ke keadaan cemas. Hampir semua ahli dari Menara Pil sudah keluar saat ini. Banyak mata cemas dan cemas berkumpul di langit. Distorsi yang intens muncul di sana. Ada sedikit panas menyebar darinya, menyebabkan suhu di sekitar Menara Pil meningkat. Orang-orang dari Menara Pil sangat menyadari tempat apa di langit ini. Itu adalah wilayah bintang yang telah menjadi tempat terlarang Menara Pil. Semua orang masih ingat cara Xuan Kongzi yang menyedihkan ketika dia melarikan diri dari itu setengah tahun yang lalu. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat tinggal di dalam wilayah bintang lama. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang orang lain. Selain itu, jika nyala api di dalam wilayah bintang benar-benar meletus, kota Pil Suci kemungkinan akan berubah menjadi kota kematian yang hancur dalam sekejap. Namun, wilayah bintang ini, yang tidak menunjukkan aktivitas apapun selama setengah tahun, tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Bahkan segel itu tampak seolah-olah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini menyebabkan semua orang di dalam Holy Pil City menjadi sangat ketakutan. Semua orang di bawah level Dou Huang mundur. Para ahli yang tersisa harus bersiap untuk membentuk formasi untuk melindungi kota Pil Suci. Trio Xuan Kong Getsi berdiri di langit. Ekspresi mereka serius saat mereka mengeluarkan perintah.
Mereka bisa merasakan bahwa wilayah bintang telah menjadi sangat kejam hari ini. Jika meletus pada saat seperti itu, akan menimbulkan bencana besar. Bencana semacam ini adalah sesuatu yang bahkan menara pil tidak akan bisa menahannya. Xuan Yu, Tian Leizi, mari kita perkuat sejelnya. Setelah mengeluarkan perintah, mata Xuan Kongzi dengan serius menatap dua orang lain di sampingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ayah. Xuan Yu dan Tian Leizi mengangguk dengan wajah muram. Mereka dengan jelas memahami kekuatan destruktif yang akan turun jika wilayah bintang meletus. Dokter peri kecil, apakah kita harus pergi? Tian Huo Zunzhe di salah satu puncak bangunan di sekitar menara pil melihat ke ruang yang terdistorsi dengan sedikit cemberut. Dia mengajukan pertanyaan pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil saat ini masih mengenakan gaun putih. Namun, wajahnya tampak jauh lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan Tian Huo Zunzhe. Dia dengan lembut menjawab, "Oh, saya ingin menunggu dia." Ag. Tian Huo Zunzhe mendesapelen. Dia melirik Ziyan di sampingnya, yang menggosok kepalanya dengan sedih. Ziyan terus-menerus meraih seutas rambut dan bermain dengan segel cahaya keemasan di tangannya. Dia bergumam, masih tidak ada masalah dengan segel naga. Xiaoyan pasti, seharusnya baik-baik saja, tapi kenapa tidak ada kabar tentang dia setelah sekian lama? Dia diam-diam melirik dokter peri kecil di sisinya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Mata dokter peri kecil tertuju pada ruang beriak di langit. Perkuat sejelnya. Xuan Kongzi dengan tegas berteriak saat dia berdiri di langit. 3 cahaya kuat menyerbu ke dalam ruang kosong. Ada riak melingkar, tak terlihat yang menyebar dengan tenang. Dengan trio Xuan Kongzi melepaskan semua kekuatan mereka, ruang beriak mulai secara bertahap stabil. Namun, sebelum mereka bisa menghela nafas lega, mereka tiba-tiba melihat ruang di pintu keluar wilayah bintang tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Segera, retakan setinggi 10 kaki perlahan muncul di depan ekspresi kusam kelompok Xuan Kongzi. Ini sudah berakhir? Ekspresi trio Xuan Kongzi langsung menjadi sangat jelek saat mereka menyaksikan bentuk garis spasial yang aneh ini. Bang! Suaranya baru saja terdengar ketika retakan tiba-tiba bergetar. Api hitam ungu yang mengerikan menyapu seperti badai. Holy Pill City menjadi panik saat ini. Bangun formasi yang bagus! Wajah Xuan Kongzi menjadi hijau saat dia berteriak dengan marah. Time and Journey. Banyak ahli dari menara pil berteriak serempak. Banyak tembakan douki yang kuat ke arah langit seperti pilar cahaya pada saat ini. Batuk, batuk, api sialan ini. Kembali. Tepat ketika para ahli dari menara pil sedang bersiap untuk membentuk formasi, sosok kurus perlahan muncul di tengah api ungu hitam yang mengerikan. Bahkan kutukan samar pun dikeluarkan. Meskipun suara ini tidak keras, trio Xuan Kongzi di langit serta kelompok dokter peri kecil di gedung-gedung langsung menegang. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.